Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, selamat datang di podcast kelompok kami, yang pada kali ini akan membahas apa itu wibu. Sebelum memulai podcastnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Hai semuanya, nama saya Teguh Tata Laksana dari kelas 11 IPS 3. Hai teman-teman, nama saya Yusuf Rustian, kelas 11 IPS 3. Dan nama saya Gabriel Korin dari 11 IPS 3. Jadi sebenarnya kita mau ngebahas apaan sih, Gap? Iya benar, kita mau bahas apa sih? Perasaan tadi ada kata-kata wibu, kan kita bukan wibu. Jadi berdasarkan tema kita kali ini, yaitu wibu, tetapi bukan berarti wibu itu orang yang suka nonton anime atau film Jepang loh. Walah, kirain wibu yang di film anime. Iya benar, kirain wibu yang kayak gitu Yos. Hehe. Pembahasan yang akan kita jelaskan kali ini bukan wibu yang kalian kira. Jadi, wibu ada singkatannya loh teman-teman. Apa tuh singkatannya, Gap? Kok bikin bingung sih? Betul tuh Yos, saya juga bingung. Apalagi yang nonton podcast ini, pasti juga bingung tuh. Jadi, singkatan wibu yang akan kita bahas itu adalah We Are Indonesia Be United. Walah, ternyata itu singkatan dari wibu. Baru tahu. Iya, ternyata wibu ada singkatannya ya. Tetapi, wibu yang kalian maksud itu juga masuk loh ke pembahasan kita pada podcast ini. Gimana tuh, Gap? Rumit juga ya. Dari kata wibu itu tersebut, yang kalian mungkin pahami bahwa wibu itu orang yang menyukai atau sangat terobsesi terhadap hal-hal yang berbau Jepang. Padahal orang tersebut bukan berasal dari Jepang. Betul tuh, Gap. Tapi kalau memiliki kekaguman yang bersifat berlebihan sepertinya tidak baik, apalagi sampai melupakan identitas keanekaragaman negara sendiri. Jika ada orang yang sampai meninggalkan kebudayaan dari negara sendiri, itu biasa disebut sebagai imperialisme. Imperialisme adalah pandangan mengenai adanya kebudayaan asing yang lebih kuat yang mendominasi suatu golongan masyarakat sehingga warganya kehilangan identitas dan kepribadian negara sendiri. Untungnya saya bukan orang yang seperti itu. Walaupun saya suka menonton film dari Jepang, tetapi saya tidak ada tuh niatan untuk mengikuti atau terobsesi pada film tersebut. Nah, itu bagus Teguh. Karena melakukan suatu hal yang berlebihan itu tidak baik bagi diri kita. Nah, maka dari itu kita juga harus mencintai kebudayaan negara kita sendiri. Boleh saja kita menyukai atau mengikuti kebudayaan negara asing, tapi jangan sampai melupakan kebudayaan negara kita sendiri. Karena ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah itu harus kita gunakan sebagai warga negara Indonesia. Tetapi jangan cuma kita gaungkan saja, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari-cari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Benar-benar setuju banget Gu. Ngomong-ngomong nih teman-teman, saya mau bertanya. Tanya apa tuh Yos? Sebenarnya pertanyaan ini simpel sih dan gampang saja. Ya udah, pertanyaannya apa? Kali aja saya bisa jawab. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kita harus mencintai tanah air ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Gimana kalau Teguh aja yang menjawab? Sebenarnya dia bisa menjawab. Hehe. Ya karena kelak kita anak-anak muda adalah pemimpin negara ini. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab? Jika kita tak mencintai rakyat negara ini dan juga tidak mencintai tanah air ini, tentu saja untuk berkembang dan maju membutuhkan proses yang panjang dan lama. Dan juga
tidak semudah itu dengan membalikkan telapak tangan. Untuk itu, negara ini membutuhkan anak-anak muda yang bertanggung jawab, berwawasan, dan cinta tanah air yang sudah diperjuangkan sejak zaman penjajahan. Jawaban yang sangat tepat sekali, Teguh. Yap, benar banget. Nah, kan di awal kita sudah membahas tentang wibu nih, yang berasal dari Jepang, yaitu wibu. Saya mau gantian nih nanya ke kalian. Ada yang tahu nggak nih tentang restorasi Meiji? Ada yang mau jawab? Gue mau jawab nih pertanyaan dari Gaby. Jadi tuh restorasi Meiji adalah berdirinya kekuasaan militer Tokugawa dan menandai titik balik sejarah Jepang pada abad modern, di mana Jepang mulai menjelma menjadi negara yang maju. Bener nggak, Gap? Yap, betul banget apa yang disampaikan Yosafat. Perlu kalian ketahui, alasan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Penjajahan Jepang membawa perubahan pada kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan. Oh iya nih, Gap dan Teguh, saya mau nanya lagi nih, ada nggak sih dampak ekonomi pada saat penjajahan Jepang? Pastinya ada lah, Yos. Contoh dampak positif pada bidang ekonomi, khususnya dalam hal pertanian. Jepang mengenalkan sistem pertanian baru, yaitu sistem ini digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, tetapi dengan cara yang efisien. Selain dampak positif, ada juga loh dampak negatifnya. Mungkin Teguh tahu? Tahu lah, Gap. Kalau dampak negatifnya, seperti terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk kepentingan perang, seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang Jepang. Jepang menerapkan sistem ekonomi yang sangat ketat dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Walah, ternyata ada ya. Ini jadi pembelajaran bagi kita di podcast ini. Dari tadi kita juga sudah membahas sangat banyak materi-materi dari berbagai mata pelajaran. Oh ya guys, kita belum membahas tentang kemajuan ekonomi nih. Oh iya, benar juga. Ya udah, biar saya aja yang menjelaskan. Jadi, pembangunan kesejahteraan sosial perlu dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial turut memberi kontribusi nyata dalam mencapai program pembangunan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan. Polemik tentang kebohongan pemerintah atau kegagalan pemerintah di media massa akhir 2010 dan awal 2011 yang disampaikan tokoh lintas agama merupakan kritik dan koreksi publik atas kinerja pemerintah. Nice banget, Bu. Nice banget. Jawaban yang sangat tepat. Betul banget, Yos. Wah, kita sudah membahas banyak sekali ya materi untuk kali ini. Untuk mengakhiri podcast ini, saya mau berterima kasih pada Yosafat dan Teguh yang ikut berpartisipasi pada podcast ini. Dan kami berterima kasih juga untuk yang sudah melihat podcast kami. Kami ucapkan terima kasih.